apa yang sekarang terjadi dalam tubuh Mahkamah Konstitusi adalah sebuah ironi. Apabila putusan ini dilakukan, Presiden dan DPR tidak hanya memberikan legitimasi terhadap putusan yang sebenarnya telah terang dan jelas inkonstitusional, tetapi lebih daripada itu, Presiden dan DPR apabila mereka melaksanakan putusan ini telah melakukan tindakan yang juga inkonstitusional. Berbagai macam problematika yang sekarang terjadi di MK bisa jadi disebabkan oleh ketidakpatuhan MK sendiri terhadap putusan lembaga peradilan. Kerusakan hukum atau konstitusi tidak dimulai manakala rakyat melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, tetapi itu sesungguhnya dimulai manakala lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjaga konstitusi berubah menjadi lembaga pelanggar dan perusak hukum serta konstitusi. Kekaburan kewenangan dari MK itu sendiri. MK yang semula memiliki kewenangan sebagai negatif legislator, sekarang telah berubah wujud menjadi positif legislator, yaitu pembangkangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 604. Apa yang sekarang dipertontonkan oleh MK serupa dengan pemicu revolusi Prancis. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 dan selamat merayakan Hari Konstitusi yang ke-80. Secara de facto, Indonesia memang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi secara de jure, Indonesia baru benar-benar merdeka secara yuridis dan hukum itu pada tanggal 18 Agustus manakala Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan. Konstitusi Undang-Undang Dasar memiliki makna lebih dari sekedar dokumen yuridis, tetapi ada semangat dan nafas etis. Sejumlah ahli hukum memaknai konstitusi sebagai nalar restoratif, khususnya dari bangsa-bangsa yang terjajah, bangsa-bangsa korban kolonialisasi untuk membenahi dan memperbaiki situasi dan keadaan negaranya. Untuk melaksanakan fungsi dan tugas itu, di Indonesia dibentuk satu lembaga yang memiliki tugas untuk menjaga konstitusi atau the guardian of constitution, yakni Mahkamah Konstitusi pada reformasi 1998 yang lalu. Dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga konstitusi, MK diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sehingga setiap undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi bisa dibatalkan oleh MK demi menjaga konstitusi itu sendiri. Kini di ulang tahun konstitusi yang ke-80, MK memperoleh sejumlah hadiah pahit yang justru datang dari lembaga penjaganya sendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi. Melalui putusannya nomor 135 dan putusan nomor 90, MK memicu berbagai perdebatan dan kontroversi di ruang publik berkenaan dengan putusannya. Apabila kita perbandingkan kedua putusan ini, yaitu putusan nomor 135 dan putusan nomor 90 yang belakangan memicu kontroversi di ruang publik, kita akan mendapati bahwa sesungguhnya sekalipun kedua putusan ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memicu perdebatan di ruang publik, kita akan mendapati bahwa kedua putusan ini sungguhnya memiliki perbedaan yang amat prinsipil. Putusan MK nomor 90 itu menguji pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang memang itu tidak diatur dalam konstitusi, sehingga MK dengan kewenangannya memberikan tafsiran atau pengaturan terhadap ketentuan pasal tersebut. Sementara dalam putusan nomor 135, Mahkamah Konstitusi itu melampaui kewenangannya dengan memberikan penafsiran terhadap pasal yang sebenarnya itu sudah diatur dalam konstitusi. Sehingga apa yang dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi itu bukan cuma inkonstitusional, tetapi melampaui kewenangannya, yang mana kewenangan untuk memberikan penafsiran atau pengubahan terhadap undang-undang dasar itu bukan dimiliki oleh MK, tetapi dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sehingga apa yang dilakukan oleh MK tidak hanya mengeluarkan putusan yang inkonstitusional, tetapi juga mengambil alih kewenangan dari lembaga negara lainnya, dalam hal ini MPR, untuk mengubah norma dalam undang-undang dasar. Apabila kita telaah lebih dalam, konsekuensi dan implikasi dari putusan ini lebih dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Putusan nomor 90 itu tidak merenggut hak apapun dari warga negara. Berbeda dengan putusan nomor 135, yang mana apabila kita perbandingkan kedua putusan MK tersebut, kita akan mendapati secara prinsipil putusan nomor 135 berbeda dengan putusan nomor 90. Putusan nomor 135 itu merenggut hak demokratis dari warga negara untuk dapat dipilih dan memilih sepanjang 2 tahun sampai dengan 2,5 tahun. Yang mana itu merupakan inti dan jantung dari sebuah negara demokratis, yang sumber kekuasaan dan kewenangannya itu berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Sehingga MK melalui putusan ini merenggut prinsip dan jantung, prinsip dasar dari sebuah negara demokratis. Implikasi dan dampak lain dari putusan MK tersebut, selain merenggut hak demokratis dari warga negara, juga menyebabkan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power sepanjang 2 tahun sampai dengan 2,5 tahun. Yang mana ini amat berbahaya. Sepanjang 2 tahun ada potensi terjadi kekosongan kekuasaan tanpa ada siapapun yang mengisi, yang mana ini berpotensi untuk diisi oleh kepentingan-kepentingan politik, di mana penguasa berpotensi untuk menempatkan posisi-posisi yang kosong ini. Kekosongan kekuasaan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politis, dapat menyebabkan anomali politik di mana penguasa bisa saja mengisi posisi-posisi yang kosong ini berdasarkan selera dan kepentingan politiknya masing-masing. Ini amat berbahaya dan dapat mengancam tidak hanya prinsip konstitusionalisme, tetapi juga prinsip negara hukum yang demokratis. Dengan dalih demi demokrasi, terlarang MK sebagai penjaga konstitusi melakukan pelanggaran dan mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan konstitusi hanya dengan dalih demi demokrasi. Padahal pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya harus didasarkan pada konstitusi atau hukum. Terlarang konstitusi atau hukum ditabrak hanya demi tafsir sepihak dari Mahkamah Konstitusi tentang apa yang disebut dengan demokrasi. Yang belakangan berkembang, Forum Purnawirawan TNI mendorong prosesi pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dengan dalih putusan nomor 90. Padahal apabila kita hendak melakukan pemakzulan terhadap presiden atau wakil presiden, konstitusi sebenarnya sudah memberikan pendasaran melalui pasal 7A dan 7B bahwa itu hanya dapat dilakukan, prosesi pemakzulan hanya dapat dilakukan apabila telah ditemukan dugaan kuat pelanggaran pidana berat terhadap presiden atau wakil presiden, yang mana sampai dengan sekarang tidak ada satupun putusan yang mengungkapkan bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran pidana berat. Sehingga apa yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI tentu saja tidak dapat dilakukan. Apa yang dilakukan oleh MK sebenarnya adalah judicial activism yang berlebihan. Kita sebagai bagian dari civil society tentu mendorong MK melakukan judicial activism. Tetapi apabila judicial activism itu dilakukan di luar koridor hukum, tanpa ada dasar delegasi dari norma hukum, maka apa yang sesungguhnya terjadi adalah abuse of judicial power. Yang mana ini amat berbahaya bagi prinsip konstitusionalisme, di mana setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum. Dalam hal ini, MK sesungguhnya telah melakukan judicial activism yang berlebihan, yang mana tindakan yang dilakukan tidak didasarkan pada delegasi norma atau konstitusi apapun. MK telah melakukan apa yang dalam istilah hukum disebut dengan
abuse of judicial power, di mana dalih atas tindakan tersebut itu hanya demi demokrasi. Tentu hal ini amat berbahaya bagi sebuah negara demokrasi. Terlarang prinsip atau ketentuan yang secara terang dan jelas telah ditetapkan dalam hukum, dalam konstitusi, dilarang demi tafsir sepihak tentang apa yang disebut dengan demokrasi. Implikasi dan konsekuensi dari putusan ini amat berbahaya. Apalagi bila Presiden dan DPR tetap hendak memaksakan pelaksanaan atas putusan ini. Konsekuensi dan implikasinya, apabila putusan ini dilakukan, Presiden dan DPR tidak hanya memberikan legitimasi terhadap putusan yang sebenarnya telah terang dan jelas inkonstitusional, tetapi lebih daripada itu, Presiden dan DPR apabila mereka melaksanakan putusan ini telah melakukan tindakan yang juga inkonstitusional, dan secara khusus Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah dan jabatannya untuk tunduk dan patuh terhadap konstitusi. Untuk itu, terlarang bagi Presiden dan DPR untuk menindaklanjuti putusan ini. Karena apabila dilakukan, maka sesungguhnya Presiden dan DPR telah melakukan tidak hanya membenarkan putusan inkonstitusional, tetapi juga telah melakukan tindakan yang inkonstitusional. Sepanjang sejarah umat manusia, apabila kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Adam tentang ketundukan dan kepatuhan terhadap hukum, maka kita hendaknya belajar penting berkenaan dengan ketundukan dan kepatuhan terhadap konstitusi. Selain kisah Nabi Adam yang menegaskan ada sanksi berat yang mengiringi manakala dilakukan pelanggaran terhadap hukum atau aturan, atau dalam hal ini konstitusi, dokumen Piagam Madinah sebagai salah satu konstitusi modern umat manusia juga telah menegaskan dalam pasal 34, dalam pasal 42 dan 47 tentang pentingnya ketundukan dan kepatuhan terhadap konstitusi, yang mana apabila dilanggar kita berpotensi untuk menghadapi konsekuensi dan sanksi yang sama, yaitu kehilangan tidak hanya legitimasi yuridis tetapi juga sumber-sumber etis, filosofis serta teologis bagi kelangsungan bangsa dan negara kita. Dalam hal ini, kita berpotensi menghadapi ancaman kehancuran dan bubarnya negara dan bangsa kita. Di ulang tahun konstitusi yang ke-80 ini, kita hendaknya belajar tentang pentingnya kepatuhan dan ketundukan terhadap konstitusi. Nabi Adam misalnya memberi kita teladan untuk senantiasa tunduk dan patuh terhadap konstitusi, karena bila tidak, kita akan menanggung hukuman dan ganjaran. Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi modern pertama umat manusia itu memberi kita teladan dalam pasal 34, 42 dan 47 Piagam Madinah, memberikan kita pelajaran tentang pentingnya ketundukan dan kepatuhan terhadap konstitusi melalui sejumlah pasal yang tadi telah disebutkan. Kini di ulang tahun konstitusi yang ke-80, kita telah mendapati betapa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menjaga konstitusi telah menjadi lembaga yang tidak hanya gagal melindungi, tetapi juga melakukan pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri. Kerusakan hukum atau konstitusi tidak dimulai manakala rakyat melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, tetapi itu sesungguhnya dimulai manakala lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjaga konstitusi berubah menjadi lembaga pelanggar dan perusak hukum serta konstitusi. Untuk itu, demi pembenahan dan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, DPR dan Presiden perlu melakukan peninjauan kembali terhadap eksistensi Mahkamah Konstitusi. Itu dilakukan dengan melakukan penyaringan kembali dan penggantian terhadap hakim konstitusi yang telah mengingkari konstitusi itu sendiri. Apabila kita melihat secara lebih luas, kegaduhan yang sungguhnya terjadi di Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya dimulai pada kekaburan kewenangan dari MK itu sendiri. MK yang semula memiliki kewenangan sebagai negatif legislator, sekarang telah berubah wujud menjadi positif legislator, yang mana itu merupakan kewenangan dari pembuat undang-undang, yakni DPR dan Presiden. Selain berbagai macam hadiah pahit Mahkamah Konstitusi yang sedari awal telah dihamparkan, ada yang sebenarnya luput dari perhatian publik, yaitu pembangkangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 604 tanggal 13 Agustus 2024 yang lalu,
Yang mana dalam putusannya menyatakan pembatalan terhadap pengangkatan Dr. Soehartoyo sebagai ketua MK. Selain itu dalam amar putusan yang sama telah diperintahkan rapat permusyawaratan hakim untuk menetapkan ketua Mahkamah Konstitusi pengganti Dr. Soehartoyo. Namun demikian putusan itu juga sampai sekarang tidak dilakukan. Maka apabila kita melihat uraian kronologisnya, berbagai macam problematika yang sekarang terjadi di MK bisa jadi disebabkan oleh ketidakpatuhan MK sendiri terhadap putusan lembaga peradilan. Apa yang sekarang terjadi dalam tubuh Mahkamah Konstitusi adalah sebuah ironi. Lembaga yang seharusnya bertugas untuk menjaga dan mengawal konstitusi justru menjadi pelanggar konstitusi itu sendiri. Apa yang sekarang dipertontonkan oleh MK serupa dengan pemicu revolusi Prancis. Raja Louis ke-14 pada saat itu menyatakan bahwa aku adalah hukum. Negara adalah aku. Setelahnya terjadi kemarahan publik, penolakan, dan pembangkangan yang berakhir pada revolusi. Jangan sampai apa yang sekarang dipertontonkan oleh MK yang menunjukkan seolah berada di atas negara dan konstitusi menjadi penyebab revolusi. Perjuangan terhadap kemerdekaan dan pembentukan konstitusi dilalui dengan cucuran darah dan keringat. Pembentukan lembaga yang sekarang kita kenal sebagai Mahkamah Konstitusi itu dilakukan melalui reformasi yang juga merenggut nyawa, darah dari anak bangsa. Maka jangan sampai seluruh perjuangan tersebut sirna dan sia-sia akibat ketidakpatuhan dan pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri. Berbagai macam hadiah pahit yang sekarang kita peroleh di hari konstitusi itu harus segera diakhiri. Tidak heran apabila ada sejumlah pihak yang melayangkan narasi kembali pada konstitusi dan undang-undang dasar yang asli. Tentu sebagai sebuah diskursus kita memang perlu bertanya, apakah memang situasi dan keadaan bernegara kita sudah seburuk itu sampai kita perlu kembali pada konstitusi yang asli. Namun demikian di atas itu semua kita harus senantiasa mendorong perbaikan terhadap Mahkamah Konstitusi dan di atas itu menjaga nilai-nilai dari konstitusi itu sendiri. Barangkali itu secerca kontribusi hadiah di hari konstitusi yang ke-80 ini. Kedepannya kita harus tetap memastikan lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menjaga konstitusi tidak berbalik menjadi pelanggar dan perusak konstitusi. Dan di atas itu semua kita harus memastikan cita-cita luhur yang termuat dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 hidup dan menyata dalam realitas kenegaraan kita. Demikian, sampai jumpa dalam episode lainnya.